Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita bisa bersua lagi melanjutkan kajian-kajian kita di tengah kesibukan kita masing-masing, karena tentunya kita semua mempunyai kesibukan kita sendiri-sendiri ya. Namun demikian masih kita berikan waktu khusus untuk mengaji gitu. Berikutnya mari sama-sama kita doakan semua saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian untuk mendukung kegiatan dakwah ini ya. Mereka yang mendukung menurut kemampuannya masing-masing ya. Semoga dicatat Allah menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak video-video yang kita kaji bersama ya. Ada berapa ya? 5-an atau 7-an gitu. Aku tidak menghitung pastinya. Dan akhirnya supaya tidak menumpuk seperti mana biasanya, aku akan menyarikan dari semua pertanyaan itu untuk menanggapinya sebagai responku, sebagai penghormatanku kepada kalian semua ya. Jadi meskipun di tengah kesibukanku aku tetap membaca komentar-komentar kalian ya, gimana gitu ya. Meskipun sesibuk apapun ya, pandai-pandaiku lah ya mencuri waktu. gimana gitu ya. Jadi aku tetap memperhatikan itu. Kali ini aku akan memberikan tanggapan, maka kita beri judul Mampir Ngombe ya. Mampir Ngombe. Karena kalau enggak segera aku tanggapi nanti menumpuk jadinya ya. Hampir ngombe, tanggal berapa ini? 14 11. Sebentar kesenggol ini. Sebentar udah kesenggol. Sebentar, ada kesalahan teknik. Semoga tidak mengganggu kajian kita. Oke, sudah tuh. Oke. Oke, aku lanjutkan tadi. Mampir ngombe tanggal 14 11 2021 ya. 2021. Begini teman-teman. Sebetulnya aku ingin channel ini di rubrik tanggapan atau komentar itu menjadikan sebuah wadah diskusi juga ya. Itu aku sangat berterima kasih kepada teman DP yang telah berdiskusi dengan teman DR ya, yang satu dari Kristen, satu dari Islam gitu. Tapi berdiskusi sesama Islam juga tidak ada masalah, sebetulnya bagus-bagus aja gitu. Artinya begini. Itu kan komen banyak itu yang masuk ya. Satu judul video aja itu ada beberapa komen yang masuk ya. Aku itu tidak mungkin bisa mengangkatnya semua menjadi sesuatu yang kita diskusikan, karena ya keterbatasanku tadi kan. Maka dari itu kalau itu bisa Anda jawab ya, atau teman-teman jawab,
ya jawab saja, tidak ada masalah gitu. Nanti kalau salah kan atau aku tidak setuju mesti aku komentar gitu. Jawab saja ya. Dan itu menjadi sebuah wadah diskusi yang baik di antara kalian gitu. Jadi jangan nunggu semua harus aku yang jawab gitu. Tidak, karena memang keterbatasan itu. Juga tentang kali ini ya, maka aku akan hanya memilih 2 dari komentar yang menurutku perlu ditanggapi secara khusus ya. 1 dari Islam dan 1 dari Kristen, dan aku harus membaginya secara adil ya, supaya jangan ada kesan aku memilih kasih hanya memprioritaskan yang Islam saja gitu. Nggak boleh begitu. Aku harus berlaku adil kepada viewerku yang Islam, juga yang Kristen, harus sama-sama diberi kesempatan yang sama gitu. Yang penting itu menurutku harus ada dalam etika lah ya, sebagai orang beragama ada etika yang harus dipegang. Apapun agamanya semua akan mengajarkan etika ya gitu. Ada etika yang dipegang. Kalau nyerempet-nyerempet dikit ya lama-lama kalau dikit-dikit kan bisa jadi bukit nyerempetnya. Maka aku lebih menekankan perhatikan etikanya gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, saudara kita DP matur nuwun Mas DP ya, telah bersoal jawab dengan Mas DR ya, Mas DP-nya Islam, Mas DR-nya Kristen. Itu contoh yang bagus. Artinya kalau kalian bisa jawab, ya jawab saja, jangan harus menunggu aku. Toh aku nanti juga akhirnya tidak mungkin memberikan tanggapan kepada kesemuanya. Seperti itu ada yang bilang tentang hijab, jilbab, putri apa yang baru masuk, putri kerajaan Saudi tidak berjilbab gitu. Itu masalah fikih itu, dan itu ya menarik juga untuk dibahas, tapi kan ya nantilah ya. Ada yang lebih penting karena itu teori fikih. Dan lagi pula informasinya itu informasi bisa diterima enggak sih gitu. Kan ada informasi dan itu aku dikirim linknya. Ini loh Arab Saudi merevisi Al-Quran. Loh, sehebat apa Arab Saudi bisa merevisi Al-Quran? Memang Al-Quran itu punya Arab Saudi gitu. Dan setelah aku konfirmasi terhadap teman yang pernah hidup di Arab 20 tahun, dia bilang enggak mungkin itu hoak gitu. Kan artinya sebuah berita itu harus kita konfir lagi, kita adakan cek bener nggak gitu. Dan secara logika aja sebetulnya tanpa aku konfirmasi ke teman yang pernah 20 tahun di Arab Saudi sana, sudah nggak mungkin, karena Al-Quran itu punyanya orang Islam, dan Islam itu bukan Arab saja, bukan Arab Saudi yang sekarang negara apa namanya, kerajaan apa Arab Saudi itu ya, bukan itu kok enaknya. Orang Al-Quran itu firman Allah, kok mau dikoreksi sama manusia? Kalau penafsirannya ya itu mungkin, tapi kalau material Al-Qurannya itu direvisi, mau sampai mampus pun orang suruh percaya, tidak bisa. Ya ternyata memang itu hoax. Begitu juga tentang katanya yang putri Arab nggak pakai jilbab atau apa gitu, terus aku disuruh komentari, aku kurang tertarik gitu loh. Pertama, sejauh apa informasi itu benar? Tapi oke lah, kita katakan itu benar. Terus masalahnya di mana? Islam itu bukan raja Arab, bukan keluarga Arab. Apa urusannya dengan Arab? Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sudah mengatur syariah menutup aurat. Jangan pakai jilbab lah. Nanti kalau jilbab itu konotasinya dia perspektifnya Arab, menutup aurat itulah untuk perempuan gitu. Lah ayat perintah menutup aurat itu dalam Al-Quran mau dikemanakan kalau itu dianggap budaya? Itu aja jawabnya, simpel-simpel saja. Itu salah satu contoh yang sebetulnya tidak harus aku jawab, kalian sudah pada bisa lah ya. Kita banyak yang perlu untuk kita jawab, hanya sekedar berita-berita receh seperti itu ya. Makanya Al-Quran, As-Sunnah itu Islam, bukan Arab. Ini bukan rasis, nanti kirain rasis lagi. Enggak, aku berbicara akademis ya. Aku berbicara akademis gitu. Jadi yang aku katakan bahwa menutup aurat itu syariah, bukan budaya gitu ya.
Dan ayatnya ada kok. Bahkan harus dijulurkan kan sampai ke sini gitu. Oke. Itu sekilas adalah sekilas sambil lalu saja ya. Kita sekarang banyak lagi, terus aku suruh bahas apa kemarin tentang musibah, terus apa kemarin? Musibah, terus apalagi gitulah ya, yang menurutku itu remeh-temeh lah, nggak usah ke aku gitu, kalian jawab, tolong teman-teman bantu aku jawab tuh ya, apakah musibah, apakah apa gitu, lupa aku ya, apakah bencana apa gitu ya, hal yang begitu tidak harus ke aku. Ini aku sudah tertunda-tunda karena banyak masalah tentang kenapa Ibunda Maryam itu menjadi begitu unggul di Al-Quran itu juga akhirnya belum sempat terjawab. Nah, sekarang rame lagi masalah sholat. Itu konsepnya sudah aku bikin, tapi aku waktu ini kemarin aku pulang sore sudah capek di rumah. Tentang sholat yang katanya nggak ada sholat 5 waktu, itu sudah aku bikin konsepnya, tapi aku belum bisa menghadirkan kepada kalian. Karena apa? Nanti biar satu napas, satu tarikan napas ketika aku menjelaskan sholat 5 waktu itu ada nggak di dalam Al-Quran. Aku berikutnya menjelaskan tentang sholawat juga. Gitu loh. Ya. Masalahnya apa? Dinamika daripada para komentatorku itu sangat cepat, sedangkan aku mempunyai keterbatasan yang sangat terbatas untuk mengikuti kecepatan dinamikanya, karena ya itu tadi lah ya, belum jadi orang kaya yang kerjanya hanya dakwah karena segala sesuatu sudah terpenuhi. Oke, kita sekarang ke topik ini. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan membagi satu dari komentar Islam dan satu dari komentar Kristen. Karena aku tidak mau menjadi tidak fokus, maka akan aku bagi dua ya. Islam dulu, nanti baru Kristen. Ya. Jadi dari antara beberapa komentar yang masuk dari sekian judul, sekian tajuk dari kajian-kajian kita yang videonya sudah kalian saksikan semua itu, aku memilih dua yang penting untuk dijawab, tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting, penting juga. Ya. Ya kembali tadi keterbatasan itu, akhirnya aku memilih yang penting di antara yang penting gitu loh. Ya. Maka aku sudah kasihkan solusi, tolong teman-teman yang bisa jawab, terus itu menjadi ranah diskusi di antara kalian gitu. Oke. Jadi nanti ini dua ya, ini dua seri nanti. Ini mampir ngombe 14, 11, 12, 21, ini seri pertama. Nanti kita bikin dua seri supaya fokus dia. Kadang-kadang kalau aku campur kalian enggak fokus gitu. Oke. Dari unggahan kemarin ini ya, ada dua komentar yang masuk dari teman Islam. Ini KA ini adanya di mana nggak tahu aku. Gus, lihat makna kata cipta di dalam KBBI. Anda jangan membuat makna kata sendiri. Ngeri. Ini fiilnya fiil amr ini. Anda jangan membuat ya, kata perintah itu. Kalau teman-temanku yang pernah kerja di Arab sana, dia bilang orang Arab sana itu kalau ngomong pakai fiil amr semua itu. Ya. Kalau yang anak pondok tahu lah fiil amr itu apa ya. Ya. Ini Anda jangan membuat makna kata sendiri. Ya, itu fiil amr itu ya. Kata perintah. Di perintah yang mengandung larangan kalau yang ini ya. Nanti semua orang boleh membuat definisi kata sesuai pikirannya sendiri. Yang salah bukan penggunaan kata cipta, tapi tidak ada padanan kata kholaqo di dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu komentar dari teman kita yang Islam. Sementara di bawahnya lagi ada terselang beberapa.
Ini dari komentar teman kita yang Kristen. Tadi itu adalah KA, ini DR ya. Sangat disayangkan pemahaman JM seperti anak TK. Wah, ini gawat lagi ini. Tentang penciptaan menurut Alkitab. Jadi biasa ya. Itu namanya dia ya, itu menyerang Gus Beti secara psikologis. Itu biasa. Orang kalau sudah tidak punya argumentasi atau sudah seperti anjing itu ya, anjing itu kalau kamu kejar terus dia kepepet nggak bisa lari kemana-mana, itu dia kaing-kaing gitu ya. Jadi seperti ini biasa. Seharusnya kan sangat disayangkan ya. JM ya tidak memahami kata penciptaan menurut Alkitab. Seharusnya cukup begitu saja. Yang aku bilang etika tadi itulah. Ya. Dia bilang begini, ditambah begini, sangat disayangkan pemahaman JM seperti anak TK. Nah, itu. Jadi dia memposisikan JM seperti anak TK gitu. Itu namanya menyerang psikologis JM. Jadi dia tidak mampu head to head bertarung ayat demi ayat, tidak mampu dia. Maka dia cari jalan lain menyerang pribadi. Dan itu sudah fitrah, sudah menjadi lazim, sudah menjadi umum. Orang yang tidak mampu berargumentasi, dia akan lari dari dunia akademis menjadi dunia yang sifatnya psikis, ya, kejiwaannya itu yang diserang, atau aku tuh diserang secara psikologis gitu. Tapi tidak apa-apa, ya. Karena apa? Anak TK JM itu sulit menerima logika akalnya kalau Yesus itu bisa mencipta, itu sulit. Ya, sulit. Ya, sulit. Bayangkan seorang anak TK saja itu tidak percaya, karena logika itu menolak kalau Yesus itu bisa mencipta, dan Alkitab pun tidak pernah mengatakan Yesus itu mencipta, gitu ya. Jadi seteka-tekanya dia masih menghormati Yesus, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu pencipta, itu orang kurang ajar itu. Karena dia mengatakan apa yang tidak pernah Yesus ucapkan dan tidak pernah Alkitab ucapkan, gitu ya. Kami orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana JM menolak Yesus? Firman Allah adalah pencipta. Apakah Allah mau berbagi kuasa dalam penciptaan? Kalau bukan pribadi Allah sendiri yang mencipta, sejalan dengan Injil Yohanes 1:1-4. Lebih baik sampean bahas. Nah, ini juga fi'il amr nih, sama dengan yang Islam tadi ya. Jadi dia mau ngatur-ngatur Gus Beti gitu. Mau ngatur-ngatur mau dia. Berapa kuat dia mau bayar Gus Beti. Di sini nih, aku udah berkali-kali bilang, ya, kalau mau makan tempe ya beli tempe, jangan makan tempe dipaksa jadi tahu. Dia pakai fi'il amr ini, serem ini ya. Lebih baik sampean bahas Al-Qur'anmu, ya. Gitu ya, dia gini ya. Quran surat 30:27 ya. Dan dialah yang mulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Coba perhatikan susunan kalimat di atas ya. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mencipta, maka akan lebih mudah penciptaan baru atau selanjutnya. Practice makes perfect. Itu sama seperti manusia ketika membuat suatu barang. Ketika sudah membuat barang, maka pembuatan selanjutnya lebih mudah. Terus Tuhan Maha Kuasanya mana? Mohon penjelasannya gitu. Sebetulnya sih saudara kita DR dari Islam sudah DP ya. Saudara kita DP dari Islam sudah menjelaskannya, dan aku ucapkan terima kasih ya. Tapi sebagai penghormatanku ya kepada beliaunya, tetap aku akan beri tanggapan ya. Cuman tadi yang aku bilang, aku akan bagi dua ini ya. Untuk sementara informasi pertanyaannya atau komentarnya seperti itu, dan aku akan memberikan kesempatan tanggapan kepada yang Islam dulu ya. Sehingga total dari kajian kita ini
Sebentar, ini kurang ngopi nih. Kalau kurang ngopi ini salah-salah ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu tidak tunduk dengan KBBI. Ya. Gimana ya? Supaya begini, supaya bagus. Al-Quran itu tidak tunduk kepada KBBI. Berikutnya, ya, memaksa Yesus jadi pencipta. Nah, ini dari yang Islam, ini yang dari Kristen. Ini Kristen tuh memaksa dia. Jadi kurang ajar dia. Memaksa Yesus jadi pencipta. Nih ya, nanti tulisannya gini loh ya. Besar kecil ya. Memaksa Yesus jadi pencipta. Nah, karena ini aku bagi dua, aku mau menjelaskan yang ini dulu. Nanti yang seri keduanya ini ya, supaya fokus. Ya. Oke. Sekarang begini. Gus, lihat makna kata cipta dalam KBBI. Apa yang mau dilihat? Hah? Aku turuti, aku lihat ya. Sebentar. KBBI di mana engkau? Nih. Ya, menurut aku ini ngikuti kerangka berpikir kamu loh ya. Coba aku turuti gitu ya. Nah, benar atau enggak? Kalau benar aku taslim. Ya. Kalau enggak benar ya aku buang ke sampah dong. Tong sampah itu tempat untuk membuang hal-hal yang enggak benar untuk apa. Tapi kalau kamu benar, aku taslim sama kau. Itu berpikir akademis begitu. Tapi masalahnya kamu benar enggak? Gitu ya. Dan aku coba ikuti dulu jalan kerangka yang kamu pikir ya. Kan KBBI ini ya, perintahnya kan aku suruh melihat KBBI ini kan gini, jelas ini perintahnya ya. Gus, lihat makna kata cipta di dalam KBBI. Oke. Tak turuti. Aku baca ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, arti kata cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Arti lainnya, cipta adalah angan-angan yang kreatif. Ini aku tunjuk no. Udah ya, aku turuti. Ya. Kalau masih kurang puas, aku hunting lagi, tak turuti lagi. Aku melihat KBBI. Kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata cipta adalah kemampuan untuk mengadakan sesuatu yang baru. Ya, arti kata cipta adalah kemampuan pikiran. Sorry, tadi terlupakan ya. Arti kata cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Arti lainnya dari cipta adalah angan-angan yang kreatif. Ya, ini kesimpulan ini sudah. Jelas? Oke. Dari sini kita tahu kenapa kalau kita upacara dulu waktu SD itu mengheningkan cipta dimulai, kita tunduk gitu ya. Sebetulnya apa sih cipta itu? Coba kamu ngerti nggak? Supaya tololmu itu hilang.
Supaya tololmu itu hilang. Cipta itu apa? Ya. Ya. Kok ya ampun. Cipta itu kalau kita merujuk kepada kesimpulan yang aku sudah diksi tadi, sudah aku bacakan tadi, ini kan permintaanmu ya tak turuti. Cipta itu hanya angan-angan yang kreatif. Dia hanya berupa kemampuan berpikir, atau kalau digunakan kata lain, arti lainnya yaitu angan-angan yang kreatif, hanya sebatas pikiran, angan-angan, itu cipta. Makanya ketika kita upacara mengingat jasa-jasa pahlawan para kita yang telah mendahului kita, maka dipersilakan untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Itu artinya kita memusatkan pemikiran kita atau pusat kesadaran kita, logik kita itu tidak hanya kepada pejuang-pejuang kita yang telah membela tanah air ini dengan darah dan air mata supaya kita mendoakan keselamatan untuk mereka. Itu artinya. Kamu dulu waktu masih sekolah tahu nggak bahasa Indonesiamu dapat berapa? Ya. Itu arti kata cipta menurut KBBI itu, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mengikuti KBBI, cipta itu sebatas angan-angan. Itu ya. Sebatas angan-angan doang. Sekarang apakah kata cipta di dalam Al-Quran itu kita harus pahami bahwa Allah itu hanya berangan-angan? Allah yang menciptakan langit dan bumi itu hanya berangan-angan. Sedangkan bukti materialnya ada. Nih bukti materialnya ada, manusia. Itu apa sebatas angan-angan? Coba, gimana? Ya? Gimana? Aku sudah ngikuti aja kata kamu, ya, sudah ngikuti kata kamu, ya. Lihat KBBI, ya sudah, aku lihat KBBI. KBBI bilangnya begitu. Berarti kalau Al-Quran ini dipahami secara KBBI bubar, gitu loh, bubar. Karena Al-Quran itu absolut, ini absolut. Kamus itu relatif, tidak mungkin yang absolut itu akan ditundukkan oleh yang relatif. Ini produk Allah, kamus produk manusia. Gitu loh. Ya, nih kamus. Jangan kamu kira aku nggak punya kamus. Nih. Ya, ini kamus hadiah dari guru Al-Qur'anku, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Ya, dia mengajari aku tentang Al-Qur'an, ya. Yang sekarang telah kembali ke rahmatullah, yaitu Gus Fanani yang mengajari aku Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Jadi bukan Al-Quran menurut ulama ini, ulama itu, tapi menurut sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran itu dipahami sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Ini aku dikasih hadiah ini oleh guru Al-Quranku. Ini Kamus Al-Munawir, ya, Kamus Arab Indonesia oleh Ahmad Warson Munawir, nih, ya. Ini kalau sejarahnya kita lihat, ini disadur dari Al-Munjid. Al-Munjid itu kamus yang disusun oleh siapa itu namanya? Sebentar. Lupa aku namanya, ya. Yang jelas dia bukan orang Islam. Ya. Dia bukan orang Islam. Ya.
Tetapi walaupun demikian dipakai nggak boleh. Boleh saja, nggak apa-apa. Orang kita berbicara kebenaran kok. Kebenaran itu datang dari manapun. Walaupun orang kafir, kalau pernyataan dia benar ya kita ambil. Kita nggak boleh. Terus kafir mesti salah gitu, nggak. Kan ini akademis ini. Kecuali kalau nanti kita berbicara tentang metodologis bagaimana konsep-konsep keimanan tentang yang transenden itu beda lagi. Tapi kalau dalam ilmu-ilmu akademis seperti ini, ya ini juga ini yang bikin orang kafir ini. Ini orang kafir ini, terus nggak boleh. Ya, boleh dong. Karena itu nanti dalam muamalah. Boleh, kita boleh bermuamalah dengan orang di luar Islam. Ya. Ini dari Kamus Al-Munjid disusun menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Ya. Ya. Louis apa ini? Lupa aku namanya. Louis apa gitu. Yang nyusun ini. Louis apa gitu, lupa. Louis. Coba kalian lah yang paling pinter ya, googling gitu-gitu. Ya. Ini kamus. Pertanyaannya, sekarang kita nggak usah bicara KBBI lah ya, terlalu. KBBI itu sudah Indonesia ya. Ini Arab by Arab aja lah ya. Tapi meskipun sebetulnya beda, ini Arabian. Ini Aroban. Gitu loh. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini itu akan kamu tundukkan dengan ini? Ini manusia yang bikin, ini Allah. Gitu loh. Ini otakmu buka supaya kamu ngerti. Jadi kalau ngaji di tempatnya Gus Beti itu ada pencerahan yang kamu dapatkan. Kalau otakmu tetap goblok aja ya, aduh aku repot menjelaskannya. Ya. Ini absolut ini, dia tidak bisa ditentukan dengan ini. Ini relatif. Ini bisa benar bisa salah. Pertanyaannya, terus kapan Gus kita menggunakan kamus? Kamus itu fungsinya apa sih? Alat bantu. Kalau kamu perlu ya kamu pakai. Kalau kamu nggak perlu ya nggak usah dipakai. Ini alat untuk membantu kita. Ini hanya alat bantu. Kamus itu. Artinya kalau kamu perlu bantuan kamu pakai. Kalau nggak ya nggak. Tetapi jangan kamu mengatakan bahwa semua dalam Al-Quran ini apabila kita tidak ngerti artinya terus merujuk ke kamus. Terus kamus akan menentukan makna Al-Quran. Saya kacau. Gitu loh. Ya, apalagi kalau kamu bawa ke KBBI. KBBI jelas mengatakan bahwa cipta itu kawasannya di angan-angan, bukan di faktual. Gitu loh. Ya. Jadi kacau. Kacau. Sudah aku jelaskan seperti itu. Terus aku tunjukkan lagi salah satu kekacauan terjemahan ya. Aku sudah pernah katakan ketika aku menjelaskan tentang kata makarullah. Aku katakan di sana, istilah makar ketika itu kita ambil dari Al-Qur'an, dia harus dipahami dalam bingkai Al-Qur'an. Jangan dipahami, buka kamus, hukum tata kelola negara. Kamu buka kamus itu, KBBI kamu buka, apa makar itu? Supaya kamu tahu, apakah itu sama dengan dikatakan Al-Quran? Makar itu adalah perebutan kekuasaan yang secara tidak konstituen. Tidak konstitusi. Itu makar. Apakah makar di dalam Al-Quran seperti itu? Tidak. Gitu loh. Itu bukti bahwa kamus itu juga kalau kita gunakan tanpa pemahaman yang jelas, benturan. Ya, benturan. Nih. Kebetulan nanti ketika aku akan menjelaskan tentang sholat, ya, tentang sholawat, ya. Ini kan teman-teman Islam nggak tahu, ya. Makanya kalian juga jadi korban terjemahan-terjemahan yang salah, ya. Ketika ditanya oleh teman-teman Kristen, wah Islam itu nggak selamat, bagaimana mau selamat orang nabinya aja
masih didoakan selamat gitu. Ya. Aku sudah katakan, hati-hati, kita sudah diingatkan oleh surat Ali Imran yang ke-7 ya, bahwa ada diksi-diksi dalam Al-Qur'an itu mukamat dan mutasabihat. Ini jangan disalahpahami. Karena kalau disalahpahami nanti sudah main fi'il amr lagi. Ini mutasabih, ini jangan dibicarakan ini. Loh, gobloknya. Orang Al-Qur'an ini untuk manusia kok, ya harus dipelajari manusia kok. Kan Al-Quran katakan yang tahu artinya itu orang-orang yang Allah dan orang-orang yang berilmu. Ya kamu harus berilmu supaya tahu. Bukan malah dilarang-larang. Al-Quran itu untuk manusia, terus manusia nggak boleh membicarakannya. Gimana? Ya. Mutasabihat itu ada polisemi. Satu diksi mempunyai banyak makna. Nah, sekarang makna mana yang mau kita ambil itu perlu kecanggihan. Kita harus lihat bahwa teks itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteksnya. Itu dua yang tidak terpisahkan. Ada teks mesti ada konteks. Ada konteks mesti ada teks. Itu saling mengikat. Ya. Kamu coba ya. Kalau aku tanya sama kamu, soli itu apa? Kamu buka kamus coba. Soli itu apa? Ya. Jadi gini. Quran surat ini aku pakai ini karena nanti aku akan gunakan ayat ini supaya familiar. Aku nggak cari ayat lain lagi meskipun ada ya. Ketika kita diskusi tentang sholat 5 waktu itu ada nggak sih dalam Al-Quran, kan lagi rame ini ya. Dan yang bilang nggak ada itu kan ya itulah seperti katanya filsuf terkenal kita. Ya, bahwa title itu hanya membuktikan kamu pernah sekolah. Ya. Tapi apakah kamu cerdas? Belum tentu. Ya. Tapi bagaimanapun title itu diperlukan karena ukuran-ukuran lain tidak ada untuk membuktikan bahwa oh dia pernah menempuh pendidikan akademis ini gitu ya. Tapi jangan digunakan title itu dia mesti cerdas, enggak. Kemarin yang bilang bahwa surat 5 waktu nggak ada itu kan, itu title-nya kan bukan sembarangan, kan dosen juga dia. Dosen di universitas terkenal lagi. Aku yang heran, dia sekarang umurnya berapa? Aku nggak tahu. Taruhlah umurnya ya 55 gitu ya. Ketika dia umur katakanlah belajar sholat itu sampai nanti aktif itu dimulai usia 10 tahun lah ya. Dari 10 tahun sampai sekarang menginjak taruhlah umurnya 55 itu, dia kemana saja? Gitu loh. Dan dia kan orang Islam, dia kok nggak belajar Islam? Ya kan mengenaskan orang-orang seperti itu. Nanti itu kita bahas ya. Kita bikin tajuk tersendiri. Kita kesini dulu fokus ya. Quran surat At-Taubah. Ya, suratnya 9 ayatnya 103. Di situ ada ini solid. Ini apa artinya? Di sini diartikan doa. Apakah salah soli diartikan doa? Tidak. Tapi harus ingat, soli ini solat, solawat, soli itu satu jeder, satu akar kata. Ya. Itu polisemi, punya banyak makna. Soli itu artinya bukan hanya doa saja. Ya. Soli doa iya, tapi arti soli bukan hanya doa. Karena kalau soli kamu patok artinya hanya doa, itu kacau lagi. Coba kamu terjemahkan soli itu apa? Doa, ya. Doa ini gini loh. Ini rancu lagi nih, ya. Ini rancu lagi nih. Ini soli. Ini Arabian ini, Bu. Ini Arabian, ya. Soli ini Arabian loh ya. Arabian. Kamu suruh menerjemahkan, apa artinya soli doa? Padahal doa ini Arabian. Kamu kira ini bahasa Indonesia dari Melayu? Ini Arabian ini. Jadi kalau kamu suruh menerjemahkan, apa artinya soli doa? Berarti Arabian kamu terjemahkan Arabian.
Kau dikirain doa itu kalau buka kamus, ini bahasa Indonesia. Bukan, ini bahasa Arabian juga. Yang namanya terjemahan itu seharusnya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Gitu loh. Ngerti kamu? Nah, doa ini apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini guru Al-Qur'anku yang almarhum tadi, Gus, yang mengkasih aku kamus, itu diterjemahkan menjadi senandung harapan. Kita ada sebuah harapan yang kita panjatkan. Disinilah terjadi komunikasi. Komunikasi antara apa? Antara kita dengan Allah. Maka sholat itu membangun komunikasi dalam sebuah senandung harapan ini loh. Maka as-sholatu ad-du'a. Jadi kalau sholat diterjemahkan doa, ya, atau di sini soli diterjemahkan doa, benar. Tapi harus ingat, soli itu terjemahannya tidak hanya doa saja. Ini mengalami polisemi. Maka pada surat At-Taubah 9103 akan mengalami kekacauan kalau itu diterjemahkan doa. Ya. Gitu loh. Karena terjemahannya seperti itu, maka orang sekarang kalau kita bayar zakat tuh ya, bakar zakat pito itu khususnya ya, terus datang terus ada panitia zakat terus sudah kasih berapa itu. Sekarang udah berubah lagi ya, karena fikih begitu, tidak ada masalah. Yang dulu 2,5 kilogram, sekarang ada kebijakan 3 kilogram dibulatkan. Sudah kita bawa ya, beras zakat itu langsung ada panitia terus berdoa. Jadi karena terjemahannya seperti ini. Ya, lihat, ambillah. Ini juga nanti, banyak yang harus kita kaji supaya kita lebih cerdas lagi ya. Karena terjemahan juga ada yang gini loh, teksnya sudah jelas, itu di surat At-Taubah juga. Teks Arabiannya sudah jelas, itu sodako. Nanti di terjemahannya itu dia berubah menjadi zakat. Ini kan jadi kacau. Sodako ya sodako, zakat ya zakat. Lihat itu tentang mu'alaf, itu surat At-Taubah juga. Yang kemarin sudah kita bahas, bahwa mu'alaf itu punya hak untuk menerima sodako. Masalahnya di terjemahannya itu berubah menjadi zakat. Menjadi kacau. Setiap idiom itu punya makna tertentu. Zakat itu bukan sodako dan sodako bukan zakat. Gitu. Aduh. Kalau kita semakin mengkaji itu semakin banyak yang kita tidak tahu dan kita perlu tahu ya, supaya kita semakin kokoh di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, oke, aku lanjutkan. Gini aja lah, supaya jangan semua ke aku. Kamu cari di suratnya, surat At-Taubah itu yang bahwa itu banyak itu bla 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 bla, dan di dalamnya disebutkan itu mu'alaf, yaitu orang yang sudah dilunakkan hatinya. Itu di At-Taubah surat berapa kamu cari, nanti kamu lihat teksnya, original teksnya kamu lihat itu apa, nanti terjemahannya kan beda itu ya. Kemarin sudah kita bahas ayatnya, tapi tentang terjemahan yang bermasalah itu belum. Coba kamu cari dulu ya, aku tak menyelesaikan ini dulu ya. Jadi gini, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi soli diterjemahkan doa. Kenapa? Dia buka kamus. Sholat adalah doa, maka sini dari doa. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu bahwa doa ini sebetulnya ya bahasa Arabian, bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya. Dan lebih masalah lagi, menjadi salah. Karena soli itu polisemi tidak hanya doa artinya. Konteksnya tidak mendukung kalau itu dipahami sebagai doa. Terjebak kamus kan? Kalau kita mau fair, doa itu adalah senandung harapan yang kita panjatkan dari kita sebagai yang imanen kepada yang transenden. Itu dalam wujud apa? Komunikasi. Jadi orang bersolat itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia berkomunikasi
berkomunikasi dengan Robnya. Gitu loh. Paham nggak di sini? Nanti sholat juga itu kita bahas ya. Sholat itu ada dua, ada sholat ritual, ada sholat aktual. Supaya sholatmu itu tidak hanya sebatas sholat ritual. Artinya di dalam aktual juga kamu harus sholat. Supaya dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa sekarang sholatnya tekun, tapi maling, korupsi jalan terus? Ya karena dia sholatnya sebatas ritual, tapi aktualnya nggak sholat. Itu loh. Waduh. Banyak yang harus kita kaji. Tapi waktu terbatas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang aku mau bagikan kepada kalian. Supaya nanti kalau aku mati, ya Allah, hamba telah sampaikan. Perintah lewat kanjeng Nabi Musa, sampaikanlah Allah satu ayat. Begitu juga kamu, kalau dapat ke sini sampaikan ke saudara-saudaramu yang lain. Saudara kita yang lain. Ya. Bagaimana seharusnya ini diterjemahkan? Nanti akan kita bahas ketika kita membahas sholawat. Tapi intinya kalau itu diterjemahkan sebagai soli itu doa, nggak nyambung ya. Coba dengar begini. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan harta mereka dan berdoalah untuk mereka. Loh, zakat dan doa itu nyambungnya di mana? Itu loh. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Enggak, aku didoakan dia juga enggak tentram aku. Makanya kalau aku bayar zakat, cuma kan aku berhadapan pada aplikatif publik saat itu. Ini anakku, gerah itu istriku, ya. Kalau ya Idul Fitri gampangnya ya. Ini zakat fitrahnya, terus ada panitia doa bla bla bla. Aku biarin aja dia mau berdoa ngomong apa juga terserah. Apakah doa dia menentalkan aku? Tidak. Karena tidak ada hubungannya. Bukan itu maksud Al-Quran. Kok doa, soli kok jadi doa? Karena dia tidak tahu konteks kapan soli itu dimaknai doa. Ya. Tuh. Oke. Sekarang kembali ke pencipta ini. Ya. Pencipta. Kalau modal kamus ya gini nih, ya. Pencipta mana tadi ini? Oke, sip, ya. Aku coba ikuti kerangka berpikirmu, Tano. Bisa bener nggak? Kalau bener ya aku ikuti, gitu ya. Anda jangan membuat makna kata sendiri, loh. Kenapa kamu larang? Siapapun boleh. Jadi nggak perlu takut. Nanti semua orang boleh membuat definisi kata sesuai pikirannya dan sendirinya. Lah kenapa? Silakan saja semua orang. Makanya justru semua orang itu harus belajar Al-Quran supaya dia tidak tergantung, tidak dikooptasi dengan otoritas. Oh, gue paling ngerti Al-Quran, lu ikut gue aja. Sehingga otoritas, gue paling ngerti, lu nggak usah terjemahan dulu, nggak usah. Itu kan penggoblokan yang nggak habis-habis. Justru setiap kita harus belajar Al-Quran sehingga setiap kita bisa paham terhadap Al-Quran. Dan kalau nggak ada yang nggak paham, kita bisa langsung cross check ke original teksnya. Lah kok dilarang-larang? Itu loh. Ini kan pembangkangan ini. Seolah-olah yang paham Al-Quran hanya punya otoritas lainnya, tidak boleh hanya ngikuti dia. Memangnya dia itu nabi apa? Ya, setiap orang terserah. Kalau dia mampu boleh mendefinisikan Al-Quran sesuai pikirannya. Baru nanti pikirannya itu kita uji. Benar atau tidak? Mengujinya bukan dengan kamus. Karena kamus itu ya bikinan manusia. Kamus itu apa? Alat bantu. Oke. Ya. Jadi kita kan sedang mendiskusikan tentang ini, ya.
Ini kan diksinya kan yang kita diskusikan kan, ya. Oke. Jadi Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu kalau kita sudah ingin mendapatkan penjelasannya, itu Quran by Quran. Inilah yang namanya, dan ini pun sering disalahpahami. Ini namanya tadabur. Tapi kan miris aku dengar, dan itu di sekolah-sekolah Islam, tadabur alam. Loh. Repot. Kalau sekolah-sekolah biasa sih tadabur alam ya maklum lah, dia nggak ngerti bahasa Arabiat. Ini sekolah Islam, hari ini mahasiswa atau siswa ini ayo kita melakukan tadabur alam, dipasang di tengah jalan itu apa namanya itu balihonya, tadabur alam. Alam kok tadabur itu? Ya. Tadabur itu mengadakan riset penelitian ayat by ayat, Al-Quran dengan Al-Quran. Aku kan udah bilang tiap pagi ya 2 lembar tuh kemarin istriku sudah tak suruh ya, karena sudah hampir melupakan, maka aku ingatkan supaya nanti kalau aku mati aku nggak dituntut sama Allah, istrimu udah kamu urus belum gitu. Maka aku ingatkan ayo ngaji lagi meskipun aku bisa memaklumi karena dia capek, dia lelah gitu ya kan, tapi aku berusaha ingatkan gitu, supaya nanti aku di akhirat nggak dituntut gitu loh ya. Karena beda posisi suami dan istri dalam Islam, itu beda, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tentang bagaimana keimanan anak, bagaimana keimanan istri, itu suami bertanggung jawab, nanti dituntut dia. Makanya kan aku bilang kemarin, you kalau cari suami jangan hanya materinya aja, memang perlu, tapi you pikirkan dia mampu nggak membimbing you dan anak you nanti ke dalam surganya Allah. Jangan hanya, oh dia karyawan BUMN 1 bulan 50 juta, terus kamu mapan aja. Begitu juga bapak-bapak ibu kalau cari mantu, pikir, mantu laki-laki dari bapak-bapak ibu nanti mampu tidak membimbing anak ibu dan cucu ibu masuk ke dalam janannya Allah. Baru nanti pikir, oh dia karyawan apa. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Semua orang perlu harta kok. Seperti aku ini kan perlu harta. Gitu loh. Tapi yang paling utama dia mampu tidak membimbing ke jannah. Kalau enggak lempar aja, buang. Itu apa? Walaupun gajinya 50 juta, mukanya seperti bintang film, buang ke tong sampah. Gitu loh. Itu kalau perempuan yang cerdas, kalau orang tua yang cerdas seperti itu. Jangan perempuan goblok, orang tua goblok, pokoknya gajinya 50 juta per bulan, karyawan BUMN, mau anaknya, mau istrinya masuk neraka atau juga nggak ngurus, itu goblok gitu ya. Oke, Quran by Quran itu namanya tadabur. Baru nanti Al-Quran itu by naturally ya, natural, alam, fakta alam. Inilah yang disebut tafakur gitu loh. Kalau kita merenungkan, memikirkan, meriset kebesaran alam yang dihubungkan dengan kekuasaan Allah, itu tafakur, bukan tadabur. Ini sering salah paham ini. Aku nggak tahu bahasa Arabinya itu ditaruh mana. Bodohnya minta ampun. Ini tadabur, ini tafakur. Karena apa? Aku kan sudah bilang, firman-Nya Gusti Allah Agung yang terbukukan, terkitabkan itu ini Al-Qur'an. Ya, kalau dulu kita bawa sampai Milata Abraham, ya, itu dimulai dari apa le jenenge? Anjing Nabi Ibrahim kuwi. Mushaf Ibrahim, terus Torah Nabi Musa, terus Zabur Nabi Daud, terus Injil Kanjeng Nabi Isa, Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang terkitabkan. Sementara yang terhamparkan ini loh, alam-alam ini loh. Ketemu gak ngerti-ngerti. Itu firman Allah yang dihamparkan. Jadi tidak mungkin pernyataan dalam Al-Quran bertentangan dengan neter. Tidak mungkin. Karena sama-sama firman Allah dari satu sumber yang sama. Gitu. Ya.
Oke. Ya. Ini mau. Al-Quran ya. Baik Al-Quran. Al-Quran baik alam. Satu lagi. Al-Quran baik as-sunnah. Ya. Ini bisa fi'liyah, qauliyah, kul ucapan qauliyah, fi'liyah, bisa ketetapan. Ini ada 3. Bisa qauliyah, bisa fi'liyah, bisa ketetapan. Ketetapan itu Kanjeng Nabi membiarkan, tidak memberikan komentar. Jadi kalau kita mau mengkaji Al-Quran, itu pendekatannya begini, bukan dengan kamus. Kamus itu alat bantu kalau kamu perlu, nggak perlu bantuan, ngapain kamus? Gitu loh. Maka caranya nih ya, misalkan kita mau mencari tahu apa kholaqah ini. Kumpulkan semua kata kholaqah. Ya, kumpulkan semua dalam Al-Quran. Ini, ya, kata kholaqah ini. Nanti apa artinya? Ya, baru nanti sandingkan kepada fakta alam. Sandingkan kepada as-sunnah. Tuh ngerti. Jadi siapapun silakan saja. Siapapun ya. Jangan dilarang. Siapapun saja boleh membuat definisi sesuai pikirannya. Karena masing-masing orang punya pikiran. Kalau nggak boleh, untuk apa dia dikasih pikiran nggak untuk berpikir? Baru nanti pikiran dia kita uji dengan ini. Bukan dengan kamus. Ini ujiannya. Sesuai nggak dengan ini? Bahwa Quran by Quran, pernyataannya itu kita uji. Quran by alam, pernyataan itu kita uji. Quran by sunnah, pernyataan itu kita uji. Itu. Kok kamu larang-larang? Ya, nggak bisa. Al-Quran itu dipahami dengan di luar Al-Quran. Terus larinya ke kamus, itu jadi masalah. Seperti apa mau itu doa itu tadi, soli itu tadi, kalau hanya berpijak ke kamus artinya ya doa itu tadi. Dan itu masalah, ya. Begitu juga tentang makar. Terus begini, yang salah bukan penggunaan kata cipta. Ya. Tetapi tidak ada padanan kata kholaqah di dalam bahasa Indonesia. You ngomong nggak jelas sih ya. Yang salah bukan penggunaan kata cipta. Gue sudah buktikan tadi ngikuti omongan lu, buka KBBI ternyata salah. Karena kalau kita mengikuti KBBI, kata cipta itu hanya sebatas angan-angan, dia tidak actuality. Kok kamu bilang yang salah bukan penggunaan kata cipta? Artinya kalau kamu merumuskan kata cipta dengan melihat KBBI, tidak dengan cipta dengan Quran, dan itu bermasalah. Gitu loh. Berikutnya, tapi tidak ada padanan kata kholaq di dalam bahasa Indonesia. Ya, kamu sudah ngerti gitu loh. Kalau tidak ada padanan kata, ya sudah pakai kholaq saja, nggak usah diterjemahkan. Makanya kalau kamu mampu, aku kan sudah bilang, aku sama guru-guruku gitu juga. Mari kita belajar, kita familiar dengan istilah-istilah Islam karena kita ini orang Islam. Apa iman? Nah itu harus hafal. Nggak perlu diterjemahkan lagi. Karena bermasalah kalau kamu lihat kamu terus iman percaya, iman sekedar percaya itu repot. Nggak begitu Islam. Kalau soal Nabi terjatuhkan pilihannya yang dijatuhkan Allah kepada sosok yang bernama Muhammad, itu orang Arab tahu semua bahwa Muhammad itu Nabi. Dan mereka percaya, tapi apakah mereka mengikuti ajarannya? Kan tidak. Apakah kamu akan mengatakan, ya, pamannya Kanjeng Nabi itu beriman terhadap Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau pemahaman imanmu sebatas percaya, pamannya itu mengasuh dia dari kecil. Ketika dari estafet dari kakeknya yang telah wafat dilanjutkan kepada pamannya. Nggak mungkin pamannya tidak tahu kalau Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang nabi. Nggak mungkin dia nggak tahu.
Tidak mungkin dia tidak percaya. Dia percaya bahwa Muhammad ini nabi. Ponakannya itu nabi. Dia punya saudara laki-laki Abdullah, punya anak namanya Muhammad. Dan dia percaya kalau keponakannya itu nabi. Kalau iman hanya sebatas percaya, maka jadinya ya pamannya itu sudah orang beriman. Tapi kan tidak begitu. Ya. Itu kamus jadi rusak. Jadinya kan, iman percaya, semua orang jadi beriman kan, semua orang percaya. Tidak begitu. Aku sudah jelaskan dulu tentang iman ya. Nggak perlu aku jelaskan lagi. Artinya, kalau kamu sudah tahu diksinya holako, ya sudah, tidak usah diterjemahkan. Kita menerjemahkan itu untuk orang-orang yang tidak tahu. Ya, adapun pernyataanmu bahwa tapi tidak ada padanan kata kholako di dalam bahasa Indonesia. Benar. Orang kamu sudah tahu, kamu mau lari ke kamus. Kamus itu bahasa Indonesia. Gitu loh. Kan kata-katamu itu melawan kata-katamu sendiri. Kamu sudah tahu tidak ada padanan kata kholako di dalam bahasa Indonesia. Kamu suruh aku buka kamus besar bahasa Indonesia. Kan seperti anjing gigit ekornya. Muter aja gitu. Ya. Ya. Jadi gini loh Mas, aku nggak tahu ini Mas apa bapak atau apa ya. Gini loh ya. Pertama, udah berapa lama Le? Waduh, udah 1 jam. Ya aku persingkat lah ya supaya nggak terlalu panjang ya. Pertama, nggak apa-apa orang mau mengartikan menurut pikirannya sendiri, nggak apa-apa. Toh kita punya alat uji. Ini cara mengujinya tuh begini. Kalau sesuai dengan ini, kita terima. Kalau tidak, ya kita tolak. Bukan kita lari ke kamus. Kamus itu hanya alat bantu kalau diperlukan. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kita tidak memerlukan bantuan, gitu loh. Ya. Terus berikutnya, benar kata kholak itu tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Tapi walaupun demikian, karena tidak semua orang paham dengan kata kholak, dia harus diterjemahkan. Ketika diterjemahkan, kalaupun tidak ada kata-kata yang tepat dan memang tidak ada satu kata pun yang bisa tepat ketika dia ditransfer dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Aku pernah guyonan sama bukan dosen, dekan Fakultas Bahasa Inggris di Surabaya, seorang ibu. Bu, tolong kasih saya terjemahan satu kata ya. Satu kata, jangan 2-3 kata, satu kata di dalam bahasa Inggris. Ini dekannya loh ya, dekan Fakultas Bahasa Inggris. Apa? Ini kalau kamu nggak tahu, nanti tanya sama orang Jawa ya, dia tahu. Gini Bu, tolong terjemahkan sama aku kelilipan satu kata. Kelilipan satu kata. Langsung aku dipukul sama ibunya. Sampean ini ada-ada saja gitu. Nggak bisa diterjemahkan dengan sebuah kata yang pas. Harus pakai rangkaian kata-kata. Begitu juga iman, begitu juga kholak gitu loh. Tetapi walaupun demikian, akhirnya apa? Kita harus memilih yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah cipta. Tapi itu pun apakah benar-benar benar? Tidak. Gitu loh. Kalau mau benar-benar ya sudah, nggak usah diterjemahkan. Kita harus belajar bahasa Arabian gitu loh. Kan gitu. Seperti guru-guruku itu kalau kami ngaji itu ya mesti diingatkan, kita harus familiar apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sholat, apa itu iman, apa itu kafir. Itu istilah-istilah. Itu istilah-istilah yang dilahirkan oleh Islam dari Al-Quran. Maka penjelasannya harus lewat Al-Quran, bukan lewat kamus. Ya. Jadi begitu. Kalau sampai sudah familiar ya bagus, nggak usah diterjemahkan. Gitu kan, tidak ada yang pas. Itu jawaban dari aku ya. Ini sudah 1 jam kan? Ya Le, 1 jam. Kalau aku jawab 2 sekalian, berapa lama nanti aku diprotes lagi sama kawan-kawan. Ya. Nanti yang kedua, yang teman Kristen kita memaksa Yesus jadi pencipta, ini kita bahas di Mampir Ngombe seri kedua ya. Ini juga aku mau ada janjian lagi, ada waktu lagi. Ribet lagi tapi semoga bisa ya, nanti kita jawab. Setelah ini aku akan masuk supaya update tentang sholat dan sholawat ya. Artinya aku harus meninggalkan dulu beberapa request dari teman-teman dan aku mohon maaf karena aku juga mempertimbangkan segi update-nya tuh yang mana, jangan sampai dia out of date ya. Ya.
Tentang yang Maria, tentang yang apa lagi itu nanti dulu lah ya. Tentang sholat dan sholawat itu. Itu dari aku untuk Mas Sopo gue mau ya. Dan aku sudah sampaikan seperti itu ya. Ya harapan sih kamu paham ya. Kalau nggak paham ya coba dibolak-balik lagi, di setel ulang lagi ya. Untuk Mas KA, tolong asalnya sebutkan di mana gitu. Dan untuk semuanya aku ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.